Salam sahabat-sahabat firman kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sesi perundungan firman Tuhan di channel firman kehidupan ini. Kami selalu berdoa agar setiap orang menerima jemahan dan urapan Allah saat mendengarkan renungan-renungan di channel ini. Kami berdoa agar ada kehidupan yang diubahkan dan pertumbuhan karakter Kristus yang kuat. Sahabatku, sekarang mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Aba Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami masih bisa belajar firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa apapun keadaan kami hari ini, Engkau selalu baik dan Engkau selalu menyertai kami. Ya Bapa, saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Ajarilah kami tentang jalan-jalan-Mu dan berikanlah kami pengertian akan kehendak-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dari sekian banyak agama di dunia ini, Kekristenan adalah satu-satunya agama yang mengajarkan untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Panggilan ini memberi gambaran betapa berbedanya kekristenan dibandingkan dengan agama-agama lainnya, karena kekristenan berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, bukan aturan-aturan ibadah. Sayangnya, ada sebagian orang yang mengalami gambaran yang negatif tentang seorang bapa. Hal ini disebabkan gambaran negatif dari seorang bapa duniawi yang mereka miliki. Mungkin bapa itu tidak ada oleh karena perceraian atau kematian. Mungkin bapa itu ada tetapi tidak ada ikatan secara emosi. Mungkin bapa itu adalah seorang yang mengendalikan atau menuntut. Bahkan mungkin bapak itu adalah seorang yang melakukan kekerasan emosi, fisik, atau seksual. Jadi gambaran mereka tentang seorang bapak adalah sebuah gambaran yang negatif. Agar kita bisa mengerti tentang Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui perumpamaan yang bisa kita baca dalam Lukas 15 ayat 11-32. Yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa mengerti kenapa Allah disebut sebagai Bapa yang penuh kasih. Alasan yang pertama yaitu Dia Allah yang tidak menyimpan kesalahan. Di dalam Lukas 15 ayat 12-13 dikatakan demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Harta warisan biasanya diberikan kepada anak-anak di saat orang tua sudah meninggal dunia. Tetapi dalam kisah ini, si anak bungsu sudah meminta bagian warisannya saat ayahnya masih hidup. Setelah itu, si anak bungsu menjual semua warisannya dan pergi meninggalkan keluarganya untuk hidup bersenang-senang sesuai keinginan hatinya. Allah begitu baik kepada kita. Banyak sekali yang telah diberikan Allah kepada kita, tetapi tetap saja kita sering pergi meninggalkan Allah dan hidup sesuai keinginan kita sendiri. Meskipun begitu, saat si anak bungsu kembali kepada ayahnya dengan penuh penyesalan, ayahnya menerimanya kembali dan tidak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan si anak bungsu. Begitu juga Allah Bapa di surga. Saat kita datang kembali kepadanya dengan penuh penyesalan,
Ia selalu menerima kita kembali dan tidak pernah mengungkit dosa-dosa kita. Saat Allah mengampuni dosa kita, Ia melupakannya. Alasan yang kedua, yaitu Dia Allah yang memulihkan. Lukas 15 ayat 22 berkata, "Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Saat anak bungsu itu kembali kepada ayahnya, sang ayah memberikannya jubah, cincin, dan sepatu. Jubah berbicara tentang betapa berharganya anak itu bagi ayahnya. Cincin berbicara tentang penerimaan kembali ke dalam keluarga. Dan sepatu berbicara tentang pemulihan dari kemiskinan. Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Dia selalu menganggap kita berharga meskipun kita telah melakukan banyak dosa. Dia selalu menerima kita di dalam keluarganya di saat kita kembali kepadanya dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kita. Dan Dia akan memulihkan keadaan kita dari kemiskinan kita akibat dosa-dosa kita. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, berbahagialah orang-orang yang dibesarkan dengan kasih seorang Bapa yang baik, karena ia bisa mengerti dengan mudahnya gambaran tentang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Akan tetapi, bagi orang-orang yang kurang beruntung memiliki bapa duniawi yang kurang baik atau bahkan tidak ada figur bapa duniawi, maka biarlah firman Tuhan memberikan kita gambaran yang benar tentang kebaikan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Biarlah hati Bapa menyentuh kita dengan kasih dan penerimaannya, sehingga keadaan kita dipulihkan sebagai anak-anak yang berharga di matanya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang penuh kasih, yang selalu menganggap kami berharga dan menerima kami meskipun kami sudah berdosa kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk identitas baru yang Engkau berikan sebagai anak-anak-Mu. Bagaimanapun gambaran Bapa duniawi yang kami miliki, Engkau adalah Bapa yang sempurna bagi kami. Ya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, tetapi kami percaya Engkau tidak berhenti mengasihi kami dan berbicara kepada kami. Jadi kami akan menghidupi sepanjang hari ini dengan kehadiran dan kasih-Mu yang melingkupi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.